Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau jawabannya kita ganti jadi seperti ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Biar kita makin semangat. Ya, kita ulangi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Kurang semangat, Ibu ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silahkan, boleh, Aldi. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan ambil absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berangkat semua berarti ini ya. Semoga sehat semua ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari pandemi COVID-19 supaya kita selalu dapat tatap muka seperti ini. Oh iya, udah pada vaksin belum nih? Ya, sebaiknya, alangkah baiknya kita itu vaksin supaya kekebalan tubuh kita itu menambah dan terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Ya, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas materi bilangan bulat. Nah, langsung saja ya kita membahas ke materi. Di dalam pelajaran matematika, pasti kita sudah nggak asing kan dengan yang namanya bilangan. Apa sih bilangan itu? Ada yang tahu bilangan itu pengertiannya apa? Ya, betul sekali. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang mempunyai nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Nah, itu alasan kenapa bilangan digunakan dalam pengukuran atau pencacahan. Bilangan dapat disimbolkan dengan angka ataupun Romawi. Contohnya, bilangan 6 kita tulis dengan angka 6 seperti ini atau Romawi 6 seperti ini. Nah, bilangan itu ada banyak sekali. Ada bilangan irasional, bilangan rasional, ada bilangan real, dan lain-lain. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas materi bilangan bulat. Nah, sebelumnya, ada yang tahu pengertian materi bilangan bulat? Ya, silahkan berargumentasi. Nah, betul sekali. Jadi, bilangan bulat itu bukan bilangan yang bentuknya bulat, tapi bilangan yang nilainya bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat, himpunan bilangan bulat dilambangkan dalam lambang Z yang berasal dari Jerman, yaitu kata Zahlen yang diambil dari huruf Z-nya, yang artinya bilangan. Nah, selanjutnya, bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan 0, tahu kan bilangan 0 nih, bilangan 0 ya. Nah, kalau bilangan bulat positif atau bilangan asli merupakan bilangan bulat yang memiliki nilai bilangan
himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Nah, bilangan bulat merupakan bilangan bulat positif atau bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat yang memiliki nilai positif. Sedangkan bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang memiliki nilai negatif. Nah, contohnya bilangan bulat positif 1, 2, jadi. Nah, bilangan bulat positif ini 1, 2, 3. Bilangan bulat negatif 1, min 1. Bilangan bulat negatif ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat positif atau bilangan asli terbagi menjadi 4, yaitu ada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, bilangan ganjil pengertiannya ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi, bilangan ganjil merupakan bilangan himpunan bilangan yang tidak habis dibagi 2 dan bukan merupakan kelipatan 2. Contohnya ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk bilangan genap kebalikannya. Bilangan genap merupakan bilangan himpunan bilangan yang habis dibagi 2 dan merupakan kelipatan 2. Contohnya ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sudah paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Oh, sudah paham. Kita lanjut ke bilangan prima ya. Bilangan prima merupakan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya dibagi oleh 1 dan angka itu sendiri. Contohnya, nih, ada angka 2, 3, 5, dan seterusnya ya. Kok bisa tahu kenapa? Karena bilangan 2 ini hanya bisa dibagi dengan angka 2 ataupun angka 1. Bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh angka 1 ataupun angka itu sendiri. Seperti 3 dibagi hanya bisa dibagi oleh angka 1 ataupun angka itu sendiri, yaitu angka 3. Seperti itu cara menemukan bilangan prima. Bilangan yang terakhir, bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu lebih besar nilainya dari 1, tetapi bukan bilangan prima. Seperti angka 4, 6, 9, 8, seperti itu. Udah paham ya? Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Baik, kalau belum ada, Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat, yaitu menilai apakah bilangan tersebut lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Bagaimana cara penulisannya? Contohnya, jika A lebih besar dari B, maka penulisannya A lebih besar dari B. Jika A lebih kecil dari B, bagaimana penulisannya? A lebih kecil dari B. Lalu bagaimana jika A sama dengan B? Nah, A sama dengan B. Seperti ini ya. Yang berikutnya, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Nah, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Nah, mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan secara urut bilangan bulat yang memiliki nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Nah,
semakin ke kanan suatu letak bilangan tersebut, maka nilainya semakin besar seperti ini. Dan semakin ke kiri, nilai letak suatu bilangan akan semakin kecil nilainya. Ini penjelasan pada garis bilangan ini ya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Coba urutkan angka-angka seperti di bawah ini. Nih, 8, min 8, 2, 15, min 1. Bagaimana cara mengurutkannya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, kita coba bersama-sama ya. Angka positif udah pasti terbesar. Oh iya, ini orang ngomong salah terkecil apa tergede bisa. Ini pengurutan dari yang terkecil ya. Jadi semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Sementara angka negatif 8 dan negatif 1 itu berada di ruas kiri. Dan yang paling kiri yaitu negatif 8. Berarti negatif 8 kecil, lebih kecil dari negatif 1. Lalu disusul angka 2 dan angka 15. Jadi urutannya negatif 8, negatif 1, 2, dan 15. Nah, berikutnya kalian buka LKS halaman 51. Di situ ada 10 contoh soal. Kita bagi ya menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama mengerjakan angka dari nomor 1 ke nomor 5. Kelompok 2 mengerjakan dari nomor 6 sampai ke nomor 10. Ibu tunggu ya jawabannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ke Ibu. Ya, bagaimana? Ada yang belum paham? Oh, sudah paham semua? Ya, silakan dikerjakan. 10 menit cukup? Cukup? Oke. Ya, gimana? Udah selesai? Udah? Alhamdulillah, silakan ya. Nomor 1? Ya, betul sekali. Nomor 2? Betul sekali. Ya, nomor 10? Ya, betul sekali. Anak-anak Ibu pintar sekali ya. Langsung paham. Semoga ke depan dan seterusnya akan terus seperti ini. Langsung paham. Jadi, Ibu sangat bangga kepada kalian. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh yaudah. Hari ini Ibu akan membagikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Ya, jadi ini ya. Ini ada tugas Ibu bagi untuk kalian. Silahkan dikerjakan ya. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pertemuan minggu depan. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Ya sudah. Ibu akhiri ya. Aja Ibu akhiri pengertiannya. Ya. Jadi Ibu akan ulas sedikit materi hari ini. Ada yang pertama ada bilangan bulat, yaitu bilangan yang bukan bulat ya, yang bukan bentuknya bulat, tetapi yang nilainya bulat. Bilangan bulat dibagi menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, bilangan bulat positif apa tadi? Nah, bilangan bulat positif merupakan himpunan bilangan bulat yang nilainya positif.
Sedangkan bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang nilainya negatif. Nah, bilangan bulat positif terbagi menjadi 4, yaitu ada bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil contohnya 1, 2, 3. Bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 2 dan bukan kelipatan 2. Sedangkan bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2 dan merupakan kelipatan 2. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan nilai itu sendiri. Dan bilangan komposit yang bukan merupakan bilangan prima dan nilainya lebih besar dari 1. Yang berikutnya membandingkan bilangan bulat seperti ini lambangnya. Jika A lebih besar dari B, jika A lebih kecil dari B, jika A sama dengan B. Dan yang terakhir mengurutkan bilangan bulat. Jadi semakin ke kanan letak suatu bilangan maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri letak suatu bilangan maka nilainya semakin kecil. Jadi udah paham ya materi hari ini semua? Alhamdulillah sangat mudah dipahami ya. Hari ini Ibu akhiri ya, tugasnya udah dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa ya. Pertemuan hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika Ibu ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.